kita akan mulai kuliah terakhir untuk analisis AC dalam BJT. Kemarin kita sudah menyelesaikan common emitter dan common base. Sebagai pengingat, common base model RA hybrid dari common base adalah, Anda bisa melihat di slide yang saya posting di emas. Ini adalah RAVS hybrid model. Kemudian common base adalah sebentar, mana common base? Oh, ini terlalu ke depan. Ini adalah rangkaian common emitter dengan fixed bias configuration. Kemarin kita sudah menyelesaikan analisis RA hybrid untuk common emitter fixed bias. Untuk common emitter yang sudah kita pelajari kemarin adalah dia mempunyai high input impedance, kemudian low output impedance. Berbeda dengan common base. Kalau common base kita punya low input impedance dan high output impedance. Jadi berkebalikan dengan common emitter untuk common base. Jadi kita bisa tulis common base dia punya low input impedance saya tulis dengan Z input, dan high output impedance. Oke. Kemarin mana ya, common base di belakang mungkin. Oke, yang penting Anda harus mengingat bagaimana cara kita menganalisis BJT, menganalisis AC dalam sebuah BJT. Oke, kemudian ini adalah common emitter fixed bias. Kita sudah pelajari kemarin. Ini ada sebuah rangkaian common emitter. Kemudian pertama kali semua supply voltage kita groundkan, kemudian semua kapasitor kita short sehingga menjadi rangkaian seperti ini. Kemudian BJT ini kita modelkan dengan RE model seperti ini. Oke, kemudian kita akan mendapatkan analisisnya seperti ini. Z input merupakan paralel antara RB adalah base resistance dengan beta RE. Kita udah bahas kemarin kenapa di sini model dari resistansi di BJT adalah beta RE. Kemudian sehingga Z input impedance adalah ini beta RE ketika RB-nya lebih besar atau sama dengan 10 beta RE. Kemudian di sisi output impedance kita punya ZO atau output impedance adalah paralel antara RC dengan RO. Sehingga kita bisa melihat ketika RO sangat besar nilainya, maka Z outputnya adalah RC. Kemudian voltage gain adalah VO dibagi VI. VO adalah RC paralel dengan RO, dan VI adalah RE, sehingga kita dapat AV-nya sama dengan min RC per RE, dan AI-nya adalah beta. Oke, ini adalah common emitter fixed bias. Kita udah bahas di pelajaran kemarin, kemudian kita juga udah latihan. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke common emitter voltage divider bias. Jadi kalau misalnya kita punya konfigurasi voltage divider seperti ini, maka kita bisa membuat modelnya seperti ini. R1 terhubung sama VCC, VCC-nya jadi ground, R2. Kemudian yang ini bagian dari BJT ini kita modelkan seperti ini, seperti di common emitter. Kita punya beta RE, kemudian di sini ada beta IB dan RO, kemudian ini adalah RC. Sementara ini adalah ground karena ini adalah bypass kapasitor, ini short, sehingga kita tidak perlu menuliskan RE di sini, maka tinggal seperti ini modelnya. Perbedaan dengan fixed bias adalah di depannya kalau fixed bias tadi ada RB, sekarang tinggal R1 sama R2. Maka disebut R1 sama R2 paralel disebut dengan R aksen. Oke, kemudian di input impedance
kalau di fixed bias kita punya RB, di voltage divider kita punya R aksen yang merupakan paralel antara R1 sama R2. Sehingga Z inputnya adalah R aksen paralel dengan beta RB, beta RE, Sementara di output impedance sama seperti di fixed bias. Z outputnya adalah RC paralel dengan RO, sehingga kita dapat seperti ini. Ketika Z outputnya RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 RC, maka ZO-nya sama dengan RC. Sehingga voltage gain-nya sama persis dengan fixed bias. Dengan sementara perbedaan antara voltage divider dengan fixed bias ada di current gain. Perhitungan current gain, meskipun kita tahu hasil akhir dari current gain-nya adalah sama dengan beta. Jadi IO adalah beta kali R aksen kali RO, R besar aksen kali RO dibagi RO ditambah RC kali R aksen ditambah beta RE. R aksen beta RE ini merupakan input impedance, RO plus RC inilah output impedance-nya. Sedangkan beta R aksen RO adalah arus di sini di bagian outputnya, sehingga kita bisa mengcancel RO karena nilai ini sangat besar, sehingga kita bisa cancel RO plus RC dan RO plus RE, sehingga tinggal beta R aksen dibagi R aksen plus beta RE. Maka karena nilai beta lebih besar dibandingkan dengan R aksen, maka IO dibagi II sama dengan beta. Sama seperti di fixed bias. Kemudian current gain-nya, kalau kita ingin menghitung nilai current gain dari voltage gain, kita bisa menggunakan persamaan ini. AI sama dengan min AV kali ZI dibagi RC. Itu untuk common emitter voltage divider. Jadi perbedaannya hanya bagaimana caranya menghitung input impedance saja. Karena kalau di RB, di fixed bias, tidak ada R1 sama R2, sehingga kita menghitungnya adalah RB. Kemudian ini adalah contoh untuk voltage divider. Pertama, berapa RE, ZI, ZO, AV, dan parameter di ZI dan D jika RO-nya adalah 1/HOE sama dengan 50 kilo ohm, dan bandingkan hasilnya. Maka kita harus membuat ini dalam analisis AC. Maka kita bisa menghitung ini. Jadi kalau analisis AC, maka kita bisa menuliskan jadi seperti ini. Seperti gambar tadi. Ini adalah R1, ini R2, ini beta RE, ini adalah beta kali IB, ini adalah RC. Maka dengan model seperti ini kita bisa menghitung. Kemudian kita tes pertama kali, karena di depan kita punya, di bagian depan kita punya R1, kita punya R2, ini R1, ini R2, kemudian kita punya beta RE. Sehingga kita bisa tes nilai beta RE. Jika lebih besar dari 10 R2, maka kita bisa menghitung nilainya adalah beta RE. Sehingga kita bisa menggunakan approximate analysis. Karena yang ditanya pertama adalah RE, maka kita harus menghitung nilainya VB sama dengan R2 per R1 plus R2 seperti di analisis DC kemarin kali VCC, sehingga kita dapat VB-nya adalah 2,81. Kemudian VE-nya sama dengan VB min VBE. VB-nya 2,81, VBE-nya 0,7, sehingga VE-nya sama dengan 2,11 volt. IE sama dengan arus yang mengalir di sini. Di sini IE. IE sama dengan VE dibagi RE. Jadi IE sama dengan VE dibagi RE. 2,11 volt dari sini dibagi dengan 1,5. Dari sini 1,5 sama 1,41 mA. Dan RE sama dengan
26 mV dibagi E, 26 mV dibagi 1,41 mA, dapatnya 18,44 ohm. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah berapa ZI? ZI adalah ZI tadi rumusnya adalah R aksen paralel dengan beta RE ya. Jadi kita lihat R aksennya sama dengan R1 paralel sama R2 di sini. Sehingga dapat 56 kilo ohm paralel dengan 8,2 sama dengan 7,15 kilo ohm. ZI R aksen paralel beta RE. Ini ZI sama dengan R aksen ini paralel dengan beta RE. 7,15 kilo ohm paralel dengan 90 karena betanya 90 kali 18,44 ohm sama dengan 7,15 kilo ohm paralel dengan 1,66 kilo ohm, dapatnya 1,35 kilo ohm. Kemudian yang ketiga AV, pertanyaan yang berikutnya yang D, AV ketika RO-nya tidak hingga, AV sama dengan C dulu, C, ZO sama dengan RC. Sebenarnya ZO RC paralel dengan RO, karena RO-nya itu tidak hingga, maka ZO sama dengan RC sama dengan 6,8 kilo ohm. Kemudian yang berikutnya pertanyaan D adalah AV sama dengan min RC per RE, RC-nya 6,8 kilo ohm, RE-nya 18,44 ohm di A, kita dapat minus 368,76. Kemudian yang ke E, yang E adalah jika kita pakai RO-nya 50 kilo ohm, maka kita bandingkan untuk RO 50 kilo ohm, maka ZI-nya tetap 1,35 kilo ohm, ZO-nya adalah RC paralel RO 6,8 kilo ohm paralel dengan 50 kilo ohm. Jadi kalau misalnya infinity 6,8 kilo ohm, kalau 50 kilo ohm 5,98 kilo ohm. AV kalau yang tadi minus RC per RE, sekarang RC-nya paralel dengan RO karena RO-nya tidak hingga, sehingga kita dapat minus 324,3. Kalau infinity minus 368,76. Sehingga kita bisa bandingkan perbedaan antara ZO dengan AV ketika nilai RO-nya tidak hingga dan RO-nya ada nilainya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk gain, voltage gain AV, ketika kita ingin mendapatkan AV yang sangat besar, maka RO-nya harus tidak hingga atau sangat besar. Oke, kemudian ini common emitter bias configurations. Jadi kalau yang voltage divider kita tambahkan voltage divider, perbedaan antara common emitter bias dengan voltage divider. Kalau voltage divider kita tambahkan seperti R2, kemudian di sini ada bypass kapasitor. Tapi untuk emitter bias kita tidak perlu ini, tidak menambahkan ini, sehingga ada RE dengan RB di sini. Maka modelnya menjadi seperti ini. Yang tadi ini selalu koneksi terhadap ground, tapi sekarang kapasitor ini tidak langsung terkoneksi ke ground. Dia ada RE di sini. Jadi kita perlu menuliskan RE di sini. Di sini adalah ZB atau ini Z input impedance, di sini output impedance. Kemudian besarnya IE di sini adalah seperti analisis DC kemarin, beta plus 1 kali IB. Maka dari model ini kita bisa lihat besarnya input impedance ZI, ini Z input impedance adalah RB paralel dengan ZB. Nah, ZB di sini nilainya tidak sama dengan input impedance seperti di fixed bias maupun di voltage divider. Nah, ZB dihitung dari ini beta RE dengan RE nanti. Nah, ZB sama dengan beta RE plus beta plus 1 kali RE. Jadi karena ini seri, jadi kita tambahkan beta RE ditambah beta plus 1 kali RE, atau kita sebut dulu adalah R aksen. Kalau Anda masih ingat di DC analisis, R aksen untuk emitter bias adalah beta plus 1 kali RE. Sehingga ZB sama dengan beta, ini dianggapnya ini don't care angka satunya, sehingga beta kali RE plus R besar E besar.
Sehingga ZB karena RE-nya sangat kecil, R kecil E kecil ini sangat kecil, maka ZB nilainya adalah beta kali RE. Output impedance ZO sama dengan RC. Dianggapnya RO-nya tidak hingga, maka ZO sama dengan RC. Kemudian gain calculations. AV sama dengan VO dibagi VI sama dengan min beta RC dibagi ZB. Sebentar. Dan ZB adalah RE plus R besar E. Jadi ZB ini adalah beta kali R kecil E kecil plus R besar L besar. Sehingga kita coret betanya tinggal RC per RE plus RE. Kemudian AV sama dengan VO dibagi VI sama dengan minus karena RE-nya sangat kecil, RC dibagi RE minus RC dibagi RE. Current gain-nya adalah IO dibagi EI sama dengan beta RB per RB plus ZB. Nah, penghitungan current gain dengan voltage gain sama seperti di model sebelumnya, fixed bias maupun voltage divider. Nah, penjelasan tentang current gain Anda bisa temukan di slide saya yang setelahnya, yang penjelasan materi tambahan tentang slide ini ada di emas. Silakan Anda lihat, Anda bisa melihat bagaimana penurunan rumus untuk mendapatkan current gain di emitter bias. Maka tugas 1, silakan Anda kerjakan tugas 1 dan di-upload di submission tugas 1 di emas. Oke. Nanti saya akan masukkan submission tugasnya. Oke, mungkin sampai sini dulu slide untuk analisis BJTAC yang pertama. Terima kasih, selamat pagi.